Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Laili Fitriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang MCC sebagai food packaging dengan dosen pengampu yaitu Bu Eka Cahya Mulyawati dan mata kuliah Rekayasa Bahan Alam. Oke, next. Nah, apa itu MCC? Jadi, MCC adalah mikrokristalin selulose, yaitu selulosa mikrokristalin. Bahan zat aktif yang berasal dari selulosa alami, misalnya dari kayu, kapas, atau limbah biomasa yang sudah dihilangkan lignin dan hemiselulosanya, kemudian dihidrolisis menggunakan asam sehingga hanya tersisa bagian kristalin dari selulosa. Fungsi MCC sendiri yaitu sebagai penguat reinforcement dalam bioplastik, bahan tambahan untuk food packaging biodegradable, digunakan luas dalam farmasi sebagai bentuk tablet, sebagai agen pengental dalam makanan dan kosmetik, yaitu dan sebagai bahan pengisi filter pada komposit. Karena MCC memiliki biodegradable, tidak beracun, alias food grade, kuat secara mekanik, stabil pada suhu tinggi, dan mampu memperkuat film berbasis pati, PVA, dan kitosan, MCC cocok sekali sebagai food packaging. Nah, selanjutnya yaitu abstrak. Mikrokristalin selulose merupakan turunan selulosa berukuran mikron yang memiliki struktur kristalin tinggi, stabilitas termal, baik secara sifat mekanik, unggul menjadikannya bahan penguat potensial dalam pengembangan kemasan pangan ramah lingkungan. Kajian ini merangkum berbagai penelitian terkini dari tahun 2020 hingga saat ini mengenai pemanfaatan MCC yang diisolasi dari limbah pertanian seperti ada kulit durian, skam kopi, batang pisang, kulit singkong, rumput laut, kulit kakao, limbah kubis, serta serat bambu. Beragam metode digunakan mulai dari perlakuan alkali, bleaching, hingga hidrolisis asam, dan pendekatan ramah lingkungan seperti SIM explosion, hasil karakterisasi menggunakan FTIL, SIM, XLD, dan TQA menunjukkan bahwa MCC memiliki derajat kristalinitas tinggi yaitu sekitar 70 hingga 90%, randomnya sekitar 38 sampai 55%, serta kestabilan termal hingga 350 derajat Celcius. Integrasi MCC ke dalam matriks biopolimer seperti pati, kitosan, pektin, dan polivinil alkohol terbukti meningkatkan kekuatan tarik, menurunkan laju transmisi uap air, serta memperbaiki sifat optik dan ketahanan antimikroba film. Berdasarkan temuan tersebut, MCC berbagai sumber biomasa terbukti efektif dan ekonomis untuk diaplikasikan sebagai bahan penguat pada biokomposit dan biodegradable food packaging, mendukung transisi menuju sistem produksi hijau dan ekonomi sirkular. Jadi kata kunci dalam review jurnal kali ini ada mikrokristalin selulose, kemasan pangan biodegradable, limbah pertanian, biopolimer alami, kristalinitas sifat mekanik, dan eco-friendly. Pendahuluan. Dalam review jurnal kali ini yaitu permasalahan limbah plastik dari kemasan makanan sekali pakai menjadi isu global karena dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai penelitian mulai mengembangkan biopolimer dari sumber daya hayati sebagai alternatif plastik konvensional. Salah satu penelitiannya oleh Acevedo Piolo et al. Di tahun 2023 menghasilkan hidrogel berbasis gelatin yang dipadukan dengan mikrokristalin selulose atau MCC dari batang smoothisan sebagai penyerap kelembapan dalam kemasan pangan. Penambahan MCC ini terbukti meningkatkan kekuatan mekanik, kapasitas penyerapan air, serta memperpanjang umur simpan daging ayam melalui stabilitas fisik dan mikrobiologis yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi biopolimer protein dan selulosa memiliki potensi kuat dalam pengembangan kemasan aktif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Metode penulisan dalam review ini yaitu pertama kita mengumpulkan dan menganalisis literatur dari jurnal
nasional maupun internasional yang relevan dengan topik mikrokristalin selulose sebagai bahan kemasan pangan. Literatur ini dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kualitas publikasi, serta informasi mengenai produksi, karakterisasi, dan aplikasi MCC. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian, keunggulan, serta keterbatasan penggunaan MCC dalam food packaging. Hasil analisa kemudian disintesis menjadi ringkasan yang menggambarkan tren riset, efektivitas MCC sebagai bahan penguat biopolimer, serta potensi pengembangan di masa depan. Menganalisis hasil karakterisasi seperti FTIR, SLQ, dan TQA, merencanakan prospek dan menganalisis tantangan di masa depan mengenai MCC sebagai food packaging. Bahan baku yang kita gunakan, bahan baku yang kita review dalam jurnal-jurnal itu ada kulit durian, pectin sodium alginate mikrokristalin selulose, geraniol, sekam pistachio, serat daun nanas, sekam kopi, coffee hex yang diisolasi kulit luarnya, batang pisang, pati, MCC dari limbah kulit singkong dan gliserol dan kulit bambu. Hasil pembahasan, MCC adalah biopolimer alami yang baik digunakan dalam kemasan pangan karena sifatnya yang ramah lingkungan, biodegradable, dan memiliki performa mekanik yang baik. MCC diperoleh dari sumber lignolelulosa seperti jerami, ampas tebu, atau limbah pertanian melalui proses hidrolisis asam yang menghilangkan bagian emulsi selulosa sehingga menyisakan struktur kristalin yang stabil. Dalam aplikasi food packaging, MCC berfungsi sebagai bahan penguat pada matriks biopolimer seperti pati, kitosan, atau PLA yang dapat meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan air, dan menurunkan laju transmisi uap sehingga membantu memperpanjang umur simpan makanan. MCC juga bersifat transparan, tidak beracun, dan kompatibel dengan berbagai bahan alami, menjadikannya kandidat kuat untuk menggantikan plastik sintesis. Selain itu, kombinasi MCC dengan biopolimer ini juga mampu menghasilkan film komposit dengan kestabilan thermal yang baik, permukaan halus, serta daya penghalang tinggi terhadap gas dan kelembapan. Dengan keunggulan ini, MCC menjadi pramaterial penting dalam pengembangan kemasan pangan berkelanjutan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Future prospect dan tantangan. Mikrokristalin selulose atau MCC itu memiliki potensi yang sangat besar sebagai bahan kemasan pangan berkelanjutan karena sifatnya yang dapat terurai dan mampu berfungsi sebagai penguat dalam nanokomposit atau matriks biopolimer. Arah penelitian ini ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan daya saing MCC, terutama fungsi sawarnya terhadap uap air dan gas melalui modifikasi kimia atau teknik pelapisan yang lebih inovatif. Upaya fungsionalisasi permukaan MCC juga penting untuk meningkatkan kompatibilitasnya dengan polimer hidrofobik guna menghasilkan komposit dengan performa mekanik dan thermal yang lebih unggul. Selain itu, pengembangan MCC sebagai pembawa senyawa antimikroba atau antioksidan dapat mendorong terciptanya sistem kemasan aktif yang mampu memperpanjang umur simpan produksi pangan. Tantangan terkait yaitu ada di skalabilitas produksi, efisiensi biaya, dan kebutuhan proses yang lebih ramah lingkungan tetap perlu diatasi bersamaan dengan pemenuhan standar keamanan pangan, toksisitas, dan regulasi nanokomposit. Kolaborasi antara peneliti dan industri menjadi kunci untuk menghasilkan prototipe kemasan berbasis MCC yang dapat didaur ulang atau dikomposkan sehingga dapat diadopsi secara luas sebagai alternatif sirkular pengganti plastik petrokimia. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian, MCC terbukti sebagai material yang sangat potensial untuk digunakan dalam kemasan pangan berkelanjutan. MCC memiliki sifat biodegradable, tidak beracun, serta mampu meningkatkan kekuatan mekanik, ketahanan air, dan daya penghalang terhadap uap air, serta gas ketika dikombinasikan dengan biopolimer seperti pati, kitosan, gelatin, dan PLA. Struktur kristalinnya yang stabil menjadikan MCC efektif sebagai bahan
penguat pada film komposit, sehingga dapat memperbaiki stabilitas fisik dan memperpanjang umur simpan makanan. Selain itu, MCC juga dapat difungsikan sebagai karier senyawa aktif seperti antimikroba, antioksidan, sehingga mendukung pengembangan kemasan aktif yang lebih fungsional. Meskipun demikian, tantangan dalam efisiensi produksi, kompatibilitas polimer, dan pemenuhan regulasi keamanan pangan masih perlu diselesaikan agar aplikasinya dapat diadopsi secara luas pada skala industri. Secara keseluruhan, MCC merupakan kandidat kuat untuk menggantikan plastik berbasis petrokimia dan berkontribusi pada sistem kemasan pangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan dari review jurnal-jurnal kami didapatkan bahwa bahan alam yang memiliki yield yang paling besar sebagai MCC sebagai food packaging yaitu di tandan buah kelapa sawit yang memiliki hasil lebih dari 50% dari bahan baku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.